Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah munculnya budaya carok di Madura. Ya, budaya carok di Madura tidak datang dengan tiba-tiba. Muncul akibat kepiawaian Belanda dalam mengadu domba sesama orang Madura. Belanda berharap melalui carok orang Madura mudah dipecah belah dan mudah dikuasai. Carok secara bahasa berasal dari bahasa Jawa atau bahasa Kawi kuno yang artinya adalah pertarungan atau perkelahian. Meskipun demikian, secara budaya sebelum kedatangan Belanda di Pulau Madura tidak dikenal tradisi carok. Tradisi pertarungan sampai mati dengan menggunakan senjata berupa celurit tersebut baru muncul pada abad 19 selepas pemberontakan Sakera. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, pahlawan Madura dari kalangan santri dan petani yang melakukan perlawanan di Jawa Timur dengan bersenjatakan celurit. Sakera bagi pemerintah kolonial Belanda dianggap sebagai seorang yang ekstremis. Meskipun pada kenyataannya Sakera merupakan sosok mandor tani tebu yang dikenal jago dalam bertarung. Yang diperangi Sakera bukan rakyat biasa, melainkan pemerintah kolonial dan perusahaan kaki tangannya yang sewenang-wenang. Setelah Sakera digantung akibat pemberontakan yang dilancarkannya, pemerintah kolonial Belanda perlu memperburuk citra Sakera di mata masyarakat, khususnya orang Madura, agar masyarakat Madura tidak meniru pemberontakan yang pernah dilakukan Sakera. Salah satu cara Belanda menghancurkan citra Sakera adalah dengan cara menjadikan tradisi pertarungan sampai mati di kalangan orang Madura, yaitu dengan menggunakan senjata celurit. Senjata yang digunakan mandor petani tebu Sakera ketika dahulu melakukan perlawanan. Para blater atau para jagoan Madura yang menjadi kaki tangan penjajah Belanda mulai dipersenjatai oleh Belanda dengan senjata celurit. Para golongan blater inilah yang kemudian seringkali melakukan carok pada masa itu. Mereka menantang carok bagi orang-orang yang menantang kekuasaan majikannya, yaitu Belanda. Lambat laun, orang Madura dan celuritnya dianggap sebagai simbol kebrutalan, sekaligus juga dianggap simbol ketangguhan. Mereka tidak sadar
bahwa Belanda memanfaatkan suasana tersebut untuk memperburuk citra. Lambat laun, carok menjadi tradisi bagi orang Madura, baik di Pulau Madura maupun yang tinggal di luar Pulau Madura. Mereka akan melakukan carok apabila harga dirinya merasa diinjak-injak. Tentu saja ini merupakan tantangan buat mereka. Mereka meniru gaya para blater, para jagoan, para kaki tangan Belanda dalam menyelesaikan masalah dan perselisihan. Hingga kini, budaya yang memberikan efek negatif bagi suku Madura ini masih tetap ada, meskipun tentunya tidak sebanyak zaman Belanda. Akibat budaya carok, orang Madura dikenal sebagai orang-orang yang kasar, sebagai orang-orang yang brutal, suka membunuh dengan celurit dan lain sebagainya. Padahal kebanyakan orang Madura tidaklah begitu. Orang Madura dikenal agamis, dan hanya beberapa kelintir saja dari keseluruhan orang Madura yang bersikap barbar semacam itu. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, carok bisa berlangsung dengan satu orang melawan satu orang, satu lawan dua orang, atau dua melawan satu orang. Dan bahkan ada juga kasus carok antara satu orang melawan tiga orang, bahkan lebih. Jika carok dilakukan oleh lebih dari satu orang, pasti pelaku carok dibantu oleh kerabat dekatnya yang memiliki sifat egois, atau sebagai orang yang sangat jago, bahkan juga kerabat yang ikut membantu carok. Apabila ada balasan dari pihak yang kalah terhadap pihak yang menang, biasanya ada kemungkinan yang akan melakukannya adalah orang tua. Jika orang tua tidak mampu melakukannya dikarenakan alasan usia yang sudah tua atau alasan tertentu, maka ada kemungkinan yang lain, yaitu saudara kandungnya, baik kakak maupun adik, atau kerabat dekatnya seperti saudara sepupu. Incaran carok balasan adalah orang yang menjadi pemenang pada carok sebelumnya. Akan tetapi, carok balasan tidak langsung dilakukan apabila musuhnya masih di dalam penjara yang hukuman tindak pidananya berkisar rata-rata 3 sampai 5 tahun. Sasaran berikutnya adalah kerabat dekatnya, terutama orang tua. Karena itu dianggap sebagai representasi dari musuhnya. Jika tidak memungkinkan, misalnya sudah meninggal dunia, maka yang menjadi incaran kedua adalah saudara laki-lakinya atau sepupu laki-lakinya atau kerabat lain yang dianggap masih ada ikatan saudara dengan keluarga dalam.
Sasaran itu harus dilakukan kepada orang yang sangat kuat dalam segi fisik, juga dalam segi ekonominya. Pada dasarnya, seorang carok hanya mempunyai dua pilihan ketika hendak melakukan carok. Pilihan itu adalah berhadap-hadapan dan cara nyelep. Carok yang dilakukan dengan cara berhadapan-hadapan sangat membuat leluasa bagi pelaku untuk melontarkan saling menyerang, saling membacok. Akibatnya, sangat mungkin kedua belah pihak sama-sama menderita luka parah, atau bahkan keduanya meninggal dunia. Berbeda dengan carok yang dilakukan dengan cara nyelep, karena salah satu pelakunya melakukan serangan pembalasan dari belakang, dan bisa juga dari samping ketika musuhnya dalam keadaan lengah. Maka yang menderita luka parah atau bahkan meninggal adalah pihak yang diserangnya. Pihak penyerang biasanya jarang sekali mengalami luka-luka, apalagi meninggal dunia. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, itulah sejarah munculnya budaya carok di Madura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.